Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini di channel kesayangan kita, Apologet Islam Indonesia Channel. Jangan lupa di-subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan tentang kisah-kisah mualaf-mualaf yang ada. Ya, yang tentu saja juga menginspirasi dan menguatkan iman kita. Oke, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu mualaf yang sebenarnya sudah cukup lama kisahnya, tetapi ya punya banyak kisah-kisah luar biasa, unik, yang belum pernah didengar di channel-channel lainnya tentunya. Oke, Udah ada pernah. bersama saya, Bang Glenn. Itu matanya kenapa tuh, Bang? Bintitan. Astagfirullahaladzim. Ini pemilihan waktu yang nggak tepat nih. Pas Bang Glenn lagi bintitan pula. Assalamualaikum, Bang Glenn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar gua tutup dulu deh. Tutup apanya? Jangan ditutup. Ini kenapa bisa bintitan? Tahu dari Medan. Loh, lu di Medan ngintip siapa, Bang? Tanya Bang Bejo noh. Ntar Bang Bejo sama Bang Ipul. Bang Ipul Oh, waktu sama Kodondi. oh, jadi waktu sama Kodondi sama Bang Bejo kalian ngintipin orang sama-sama bareng. Mm-mm. Terus yang kena bintitan cuma lu sendiri, Bang? Iya, Kodondi yang nyuruh, makanya gua biasanya disuruh kan jadi korban. Oh iyalah. Luar biasa nih Bang Glenn ya. Paling setia sama Kodondi. Bahkan bisa dibilang nggak ada nih orang yang lebih setia daripada Bang Glenn. Betul nggak Bang Glenn? Ya, alhamdulillah masih bisa dipercaya. Ya, saya ingat dulu Bang Glenn ini ya, pertama kali kenal tuh dia bagian ngangkat-ngangkat, disuruh-suruh sama Kodondi. Glenn, beli beli rokok di bawah. Bahkan nikahnya juga sama Kodondi ya di bawah ya, di masjid bawah ya. Iya. Wah, itu kenang-kenangan luar biasa itu ya. Oke, mungkin bisa diceritakan nih Bang Glenn, kapan mualafnya dan sebelumnya dari agama apa? Dan kalau boleh tahu nih, ini kan namanya Glenn Daniel nih. Sedangkan Ya. Bang Glenn ini kan dari suku Batak kalau tidak salah. Nama lengkapnya siapa nih Bang Glenn? Warga gua Purba. Gua Glenn Daniel Glenn, Purba. Glenn Daniel Purba. Iya. Terus? Purba gua syahadat tuh bulan November 2021. Iya. Iya, iya betul-betul 2021. Iya, bareng sama Kodondi, Ustadz Ipung, Kohani, Ariesto. Iya, Hmm, YPMA. Itu FMA. saya ingat di masjid bawah ya, di tempat Kodondi. Bukan di pesantrennya Agim di Darut Tauhid. Oh iya iya iya. Habis itu malamnya kalian langsung podcast itu ya. Ya, malamnya langsung nggak pas syahadatnya podcast. Pas syahadatnya kan. Tapi sampai malam-malam itu setahu gue kan. Emang malam. Gua Ya gua malam ketemu tuh ya. Kodondi aja jam 10. Oke. Itu kok bisa itu Bang Glenn tuh? Kok bisa memilih syahadat? Ya, terus gimana sih kisahnya sampai bisa mengenal Islam? Sebelumnya tinggal di Medan atau memang di Bandung? Gua di Medan, gua di Bandung Jakarta. Bandung Itu lahir Jakarta. lahir di mana? Bukannya di Medan dulu lahir. Cuman kan lama di Bandung, gede di Bandung. Gedenya di Bandung. Iya. Orang tua di Bandung. Di Bandung sampai sekarang masih di Bandung. Oke. Jadi kok bisa mualaf, Bang? Ya karena hidayah ya, apalagi selesai jawaban gua. Oke, Jangan podcastnya gitu lah, selesai ya. Bang. Ini jawabannya jawaban jawaban yang tidak membuat penonton senang kayak gitu, Bang. Boleh dijelasin nggak gitu? Apa sih hidayah yang Bang Glenn dapat gitu? Kan tiap orang Ya, punya wasilah yang berbeda-beda. intinya itu terjadi 2016, 2016. 2016 itu gua dapat suatu kejadian yang kira-kira ya di luar nulur lah. Gua kayak dikerjain orang gitu kan. Terus itu daerah Cirebon, daerah Cirebon. Nah, di daerah Cirebon itu gue dikerjain orang, gue dibawa sama temen gue yang orang sono datang ke Ustadz. Ustadz, kalau nggak salah Ustadz Guntur dipanggilan di sana, dia punya pesantren. Nah, gue dirukiah di situ. Nah, setelah dirukiah selesai Nggak, segala macam. kenapa lu di Rukia, Bang? Lu kemasukan? Katanya gue dikerjain karena dulu kan gue main proyek ya, namanya ada saingan segala macam lah. Cuman Nggak, lu dibilangnya dikerjain, tapi kan masa bawahan badan lu kenapa gitu? Misal lu tiba-tiba menjerit-jerit kah atau apa gitu nggak? gue memang waktu dari Jakarta ke Cirebon nyetir itu emang udah nggak kayak orang nggak sadar kata yang gue ikut gue gitu loh. Oke. Jadi gue kayak orang nggak sadar, jadi gue nyetir kayak dia awang-awang. Tapi lu bisa nyetir. Gue nyetir, tapi nyetirnya udah di luar nol lah cepetnya, apa udah nggak pakai kayak manusia lagi nyetirnya nggak kayak biasanya gue gitu kata mereka. Mabuk kali. Mabok enggak, Oh, nggak mabuk ya?
Mana Nyampe tahu sono habis gue minum tua. nyampe sono gue baru minum tuak. Terus, Ya gue dibawa ke besoknya, pokoknya besoknya gue jam 11-an kan gue nginep jam 11-an gue dibawa ke sono, gue dirukiah lah, ya kayak di ritual begitu kan. Nah terus ya udah itulah gak perlu dijelasin ritualnya. Setelah selesai itu gue nanya sama nih Ustadz. Sebenarnya gue nanya mau mau ya kayak mau melakukan syubat lah, cuman jawaban dia masuk akal, jadi gue diem. Gue nanya, kalau buat Islam itu Yesus siapa? Gue gituin. Nah, terus dia bilang, ya Isa alaihissalam adalah nabi yang harus kita percayai, nggak lengkap iman kita nggak percaya sama Isa, dia bilang begitu. Nah, di situ gue baru mulai mikir. Nah, mikir, tapi gue belum langsung musyahadat, enggak. Gue belajar dulu. Gue nanya-nanya, lihat-lihat YouTube kan, nanya-nanya, belajar kemana, nanya, banyak nanya lah. Pokoknya itu perjalanan gue dari Sulawesi. Sulawesi gue hampir 2 tahun, 3 tahunan, pindah ke Bali. Di Bali gue belajar makin dalam lagi. Pulang dari Bali kan, kalau lulusnya COVID tuh. Gue balik ke Bandung. Di Bandung gue mulai karena gue ikut sama orang tua gue lagi kan, jadi gue kebawa lagi nih sama adat-adat dulu gitu loh. Ya masih akhirnya suka minum-minum lagi, ya pokoknya segala macam dilakukan mereka lah. Makan babi lagi, padahal gue waktu itu yang bawa udah di Bali itu gue udah percaya kalau Islam itu betul. Cuman karena kebawa lagi, karena gue takut mengakui pada hari itu, ya gue ngikut lagi, diajak ke gereja gue ikut. Pulangnya kita makan B2 Panggang, BPK atau BPK kan. oke. Tapi dari mana kenal Kodondinya? Dari YouTube. Jadi waktu itu gua nonton YouTube, ini udah terakhir udah mulai tahun 2021, ini udah mulai selesai Covid kan. Selesai Covid ya gua liat Podondi, gua liat YouTube-nya, si Bang Ari Esto di situ ngasih nomornya. Kalau waktu itu dia kebetulan ngomongin Pendeta Adi Simon. Nah, Pendeta Adi Simon gua punya pengalaman pribadi sama tuh pendeta. Makanya gua nonton dan gua panas di situ. Karena gua merasa ditipu pendeta gua sendiri. Gue jauh-jauh ke Kalimantan loh, dari Jakarta. Bawa adik gue yang difabel, dianggap sampah di sana sama dia. Saya enggak. Hmm, Andi Simon lo tahu kan? Yang tahu tahu katanya tahu. yang bisa Masa punya dia bilang karbonat. itu gimana dianggap sampah tuh? Ya sekarang lu bayangin orang difabel yang nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, nggak bisa makan sendiri, disuruh nunggu panas-panasan di depan gerejanya. Dikasih masuk aja enggak. Semua orang itu kan rame-rame gitu. Karena waktu itu gue datang hari Rabu, gue ingat banget gue datang dari hari Rabu, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, gue tiap siang di situ. Akhirnya Sabtu karena adek gue agak meriang, gue gak datang. Minggunya gue datang, emang udah minggu baru rame orang semua. Udah gitu ya boro-boro didoain, cuma digepak-gepak doang, by Jesus, by Jesus, by Jesus, by Jesus begitu. Ya, coba harusnya lu transfer dulu kayak 50 juta, 100 juta, mungkin beda pelayanan. Ya mungkin ya, tapi kan gue waktu itu nggak tahu dia butuh duit. Kan tahu gue pendeta ngurusnya pasrah, dianggap gaji dari Tuhan. Iya, tapi kan beda pelayanan, Bang. Biasalah itu. Ya kan namanya kalau kan gue bilang dulu kan tahu gue pendeta itu tidak makan duit jemaat. Ya, nggak makan, Bang. Dipakai duit cepat, Bang. Ngapain dimakan? Iya, nggak dimakan buat bayar cicilan mobil, maksud gue itu. Iya, iya. Terus, setelah gara-gara kesal sama Andi Simon, terus lu jadinya Nah, begitu ketemu kesalahan Andi nonton. Simon itu kan lama, itu kan Andi Simon tuh tahun 2020-an, tahun 2019-an kalau nggak salah gue kesalahan tuh. Nah, begitu gua nonton YouTube, karena gua udah mulai waktu COVID itu gua udah mulai rajin nonton YouTube lagi. Gua lagi gali lagi kan apa yang salah, apalagi yang bikin kalau gua mau balik lagi. Padahal gua udah yakin Kristen itu salah, gitu. Gua udah yakin Kristen itu salah pada saat itu. Cuma karena gua tahu sendiri, gua takut kehilangan apa yang gua punya waktu itu. Lo tau lah apa yang gua punya kan? Ya gua takut Bukan lu kehilangan punya, ini. Bang. Bapak lu punya, Bang. Ya, setidaknya gua tinggal nunggu kan. Bener nggak? Nunggu apa? Nunggu bapak lu nggak ada, Bang. Kan namanya orang Batak anak pertama gimana sih? Ya nggak ditunggu juga kali, Bang. Masa ditunggu? Ya tinggal nunggu bukan berarti ngedoain ya. Gimana sih, beda lah konteksnya, kita tinggal nunggu. Lu jangan jangan kayak baca Bible juga, orang ngomong apa lo ngomong apa. Oke, oke, oke. Yaudah. Jadi waktu itu lu takut karena takut ketahuan orang tua. Tahu kehilangan dunia itu aja udah. Oke, terus gara-gara
ada nomor Kodondi, lu hubungi, ajak jumpa. Ajak jumpa, gue bilang, gue langsung telepon pada saat itu ke Bang Resto, tolong hubungin Kodondi, gue mau mualaf. Terus apa yang terjadi tuh Bang? Habis itu kan lu itu ngungsi tuh ke tempat Kodondi setelah lu mualaf. Belum. Itu ceritanya sampai situ aja, gue bilang gue mau mualaf, itu ada waktu lagi sebulan baru bisa ketemu dia gue. Nah, boleh cerita. Ya, karena begitu gue nelpon itu, gue disuruh ke Jakarta, kodololosnya gue harus operasi kaki. Gue harus operasi kaki, dan gue nggak bisa kemana-mana hampir sekitar 3 mingguan lah. Dan yang kedua, begitu selesai operasi kaki, 3 minggu gue rehat, sembuh, gue malu ngomong gue nggak punya duit. Sama Kodondi. Gue malu ngomong kalau gue nggak punya ongkos gitu loh. Jadi gue diem aja. Yang di Kalimantan lu selesaikan. Apanya nih selesaikan nih, Bang Arek? Nggak ada, dia didoain gagal ya pulang. Iya, ya baru didoain, cuma digepok-gepok doang. Gue aja nggak masuk ke pelataran, gue liatin dari depan. Tapi yang lucunya waktu hari Rabu kan gue kan tiap hari tuh di warung itu di depan itu, Jul. Yang lucunya ada cewek datang sakit, sembuh nih, besok sakit lagi. Sakit apa tuh? Lu katanya nggak bisa jalan, disembuhin sembuh, dia jalan pulang. Besoknya lumpuh lagi. Sampai rumah mungkin lumpuh lagi ya? Ya, sampai besok lumpuh lagi, malam sembuh lagi, tiap hari begitu. Waduh, ilmunya ada radius. Bukan ilmunya ada radius ya, kita bisa bilang itu drama. Oke. Oke, terus Kodondi tuh 1 bulan lah gimana? Setelah gengsi untuk ngomong terus? Jadi pada malam itu Kodondi bilang jam 7 nelfon gua. Karena waktu habis nelfon Bang Resto, gua udah tukeran nomor sama Kodondi kan. Dia nanya terus kapan mau sadar, gue bilang ntar dulu kok gini kaki belum sembuh, udah gitu pas udah sembuh gue bilang suruh ke Jakarta, gue nggak, ntar kok belum ada waktu, gue gituin. Padahal gue bilang bukan belum ada waktu, gue belum ada duit. Belum ada duit, gue minta juga malas kan. Udah gue ikutin aja, gue tungguin. Kodorulohnya pokoknya malam itu jam 7 si Kodoruloh telepon, Glenn, lu nanti temuin gue di sini ya, di DT, lu tahu kan DT, tahu kok, gue bilang. Lu temuin gue jam 10-an, gue nanti nyampe sama tim. Lu sih ada di situ aja. Ya udah, gue datang jam 10 tuh gue naik motor dari rumah, gue balik ke sana. Gitu. Oke, terus setelah syahadat apa yang terjadi? Setelah syahadat ketahuan, langsung YouTube pada nonton, keluarga gue yang nonton di Kodondi kan, ngomong sama nyokap gue, heboh. Terus gue pergi aja udah, gue ngusir ke Jakarta, udah di situ digembel lah gue sama Kodondi berdua. Oh, gara-gara itu lu diusir, bukan diusir lah, lu kabur lah dari rumah ya? Nggak kabur, diusir sih, bukan kabur, diusir. Diusirnya gimana? Ya karena apa yang terang tidak bisa bersatu dengan yang gelap, itu ayat yang dipakai, gimana dong? Oh, itu memang paling mantap tuh ayatnya Bang, yang gelap tidak bisa bersatu dengan terang, lu gelap soalnya. Iya, udah kulit gue gelap. Oke, digituin sama nyokap, lu artinya ke Jakarta tuh pilihannya, bukan ke rumah teman di Bandung atau yang lain gitu? Gue ke Jakarta ke rumah teman gue dulu, ke rumah teman gue di Jakarta yang kebetulan deket sama Kodondi. Jadi gue bisa tinggal rumah teman gue, bolak-balik gue nih mau ke rumah Kodondi kan, ke studionya. Lama-lama udah lu tinggal sini aja Glenn, bantu gue. Ya udah, gue di sono dah. Oke, disitulah baru lu tinggal jadi tukang kamera, merangkap OB, merangkap semua. Editor, ya? OB. sampai ada Yisa baru naik pangkat ya, jadi senior OB. Nah, gue jadi supervisor di situ. Jadi supervisor setelah ada anak baru ya. Iya, supervisor. Itu waktu itu kan lu kok bisa sambil kuliah hukum tuh Bang? Udah selesai gue kuliah hukum lama. Oh. Tapi karena udah selesai, udah lama gue selesai kuliah hukum. Cuman waktu itu gue kan karena ngambil bisnis sendiri, jadi gue nggak ngambil hukum, nggak ngambil di pengacara gitu loh. Oh iya, SH-nya udah ada tapi nggak ngambil pengacara ya? Gue dapat pengacara juga karena bantuan dari Ustadz Fatih Karim. Jadi alhamdulillah Ustadz Fatih Karim tahu gue butuh apa, langsung dikirim, ini ambil bayar buat ujian, gitu. Bayar buat pelantikan. Alhamdulillah ada yang bantu. Kita nggak pernah minta. Memang jalannya ada aja. Oke. Terus itu 2021 November. Lu nikah 2023 atau 22 ya? 22 akhir ya? 22.
Ya, ya. 2022 tuh ya nikahnya di bawah ya. Bawah. Itu waktu lu nikah tuh nyokap bokap datang. Nggak ada yang datang, boro-boro. Nggak boleh, kan harus sama anak Tuhan katanya. Gua gini ya teman-teman, aku ingat waktu Bang Glenn nikah tuh karena waktu itu aku ada di grup WA-nya YPMA ya. Habis itu pakai Zoom ya nggak salah tuh Bang ya. Pakai Zoom dikasih nampak nih si Glenn nih nikah nih. Lupa aku pakai Zoom kayaknya iya. Pakai Zoom ya. Iya. Di bawah itu ya dengan ala kadar ya. Aku pikir nih anak mana lah nih Bang Glenn. Itu Iya, orang tua ada apa kadarnya. nggak dikasih tahu sama sekali Bang. Sampai sekarang nggak setuju, udah dikasih tahu juga tetap nggak setuju. Loh, tapi sekarang lu sama orang tua udah bagus. Bagus, cuman dianya kagak. Orang tua gua nggak setuju tetap. Kalau gue datang ya gue pulang sendiri. Oh, lu kalau setiap ke Bandung pulang sendiri tuh yang ke rumah orang tua. Iya, Bang Glenn cuek banget kayak nggak ada beban. Emang ada beban, ngapain ada beban? Iya, Bang Glenn ini Nah, tipikal yang ini dia hari-hari nggak mau tahu dia. Dia bisa tidur di mana saja, bisa makan apa aja. Luar biasa di Bang Glenn. iya, masalahnya masa lalu sudah lewat. Masa depan belum tentu ada. Yang kita jalani sekarang ya udah sekarang aja dipikirin. Oke, terus waktu Diusir lu udah pergi ya pergi aja. Ngapain gua nggak pergi? Ya pergilah, diusir. Dah. diusir pergi, tapi masa nggak ada kayak komunikasi gitu, suruh kembali atau kembali ke Kristen gitu? Ada orang gua pernah dijebak sampai 3 pendeta datang ke gua Gimana tuh? di Jakarta, di rumah tante gua yang di Lenteng Agung. Gua Nggak, suruh ceritanya datang, gimana dijebak gitu? gua Ini suruh beneran? datang. Ini beneran, gua suruh datang. Gua suruh datang, gua disuruh makan, ayo makan di rumah yuk malam-malam. Cuma kan kalau tante gua yang di Lenteng Agung sama kan udah terima kalau gua udah Islam. Karena dia ngomong sendiri, udah lo di Islam aja nggak usah balik Kristen, banyak ada di Islam lu, kayak begitu ngomongnya. Nah terus datang tuh dijebaknya? Datang dijebak begitu gua masuk ada tiga saudara gua yang memang pendeta. Loh, itu Ya gua kenal lah, berdebat lah, nggak apa-apa. gua kenal tiga-tiganya gua kenal orang saudara kok, saudara gua kan banyak pendeta. Nah terus? Ditanya lah kenapa gua masuk segala macam, gua diem aja. Kalau masa lu percaya sama mayat, gua diem aja. Begitu terakhir udah, sekarang gua ya, gua cuma ngomong gini, kalau dalam kitab suci ada yang palsu berarti nggak suci lagi dong. Iya katanya. Gua tunjukin tuh buku kitab suci Katolik, screenshotannya. Nah ini gimana? Loh, kok saya nggak pernah tahu? Makanya belajar dulu baru ngomong. Gue pulang. Waduh, pendeta lu gituin. Iya, dia aja bilang dia nggak tahu. S2 loh. Nggak tahu lah. Mereka ini kan tahu cuman yang dikasih tahu. Kalau yang nggak dikasih tahu mana tahu. Iya, gue tunjukin yang ayat tambahan dan sisipan itu ada 2 ayat itu kan. Yang apa masalah pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah seluruh bangsa murid, itu kan nggak pernah ada itu di Vulgata. Iya. Jadi nggak lu tawari untuk debat sama Kodondi, saudara lu? Tawarin apa? Ya kan Kodondi sibuk nyari Nggak mau. pendeta tuh. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Nggak ada yang mau. Teman-teman gue yang gue kenal jadi pendeta yang ngata-ngatain gue kuliah nggak ada yang mau. Oke, terus Mau lu dikupas kali. itu cuman diajak debat dong. Mana dijebak bang? Dijebak tuh kayak lu misalnya dikasih makan babi kayak kan nggak? Ya maksudnya tuh dijebak aja, gue mau didoktrin di situ tuh dijebak juga lah. Loh, gue waktu habis mualaf tiga hari berturut-turut teman gue datang ngajak debat dari siang sampai malam sampai nggak makan siang aku. Habis itu juga lupa minum. Selesai 3 hari demam aku. Kalau temen gue tahu kalau gue debat sama gue pasti kalah cocotnya, makanya gak ada yang mau. Loh, gue bisa menang, cuman karena mereka rame, jadi nggak adil juga. Dan itu aku akui Iya banyak. enggak, kalau teman-teman gue tahu kalau cocot gue tuh gue berdebat gue tuh apa ya, gue bilang gue juga kalau ngomong bisa lah gitu loh. Jadi mereka mau datang ke gue juga, gue tampar-tampar juga. Karena satu coba-coba gue kena tampar juga. Oke, terus? Masalah 100 istri itu loh. Dia ngomongin 72 bidadari, gue ngomongin 100 istri. Terus dia bawa ayat. Lalu di tempat Kodondi, data-data lu juga udah lengkap semua. Iya, data gue lengkap. Makanya ngomong juga dia bingung. Dia udah tahu gue ikut di sono, data gue lengkap, mau ngomong apa lagi mereka. Itu yang kemarin yang 2 orang itu gue sudah datang ke studio, gak ada yang datang. Sampai sekarang. Itu di gereja yang sama nggak 3 pendeta tuh nggak?
Enggak, dari Pantai Costa satu, Betel satu, satu lagi gereja dia ke GSRI itu Gereja Sidang Roh Kudus Indonesia. Hmm, mantap mantap. Terus berapa lama nih sampai orang tua bisa terima lu jadi Islam, Bang? Nggak pernah sampai sekarang nggak terima. Loh, tapi lu boleh buka kamar suka-suka. Boleh, karena maksudnya dia nggak terima agama gue, tapi ya gue tetap anak mereka kan gitu omongnya. Ya sudah, Ya. gue bilang. Artinya boleh minta duit juga dong, nggak dikasih kalau minta duit. Enggak, gue nggak pernah minta, alhamdulillah. Loh, jadi nggak pernah ketemu lagi kan? Lu balik ke rumah waktu tuh beberapa kali. Nah, emang kalau gue ketemu gue minta duit, gila aja lu. Iya, maksudnya kan masa nggak dianggap anak sekarang? Ya nggak dianggap anak, tapi malah gue yang traktir sekarang. Itu mau apa? Itu kalau gue pulang Wih, pasti dibawa ke sana, bawa ke sini. Ayo ke mall, kemana? Ayo ke grosir. Ayo antarin saya ke grosir. Gue bilang taunya. Ini bonnya. Modus gue bilang. tapi apapun cerita kan orang tua tuh Bang Glenn. Iya, tetap aja kan kita juga kebahagiaan ibu kan bagus juga pahalanya walaupun dia kita kan lihat ibunya bukan agamanya itu aja. Oke. Jadi terakhir mulai kapan tuh komunikasi sama orang tua? Pertama kali. 2022 pertengahan udah kita harus bolak-balik Bandung kok. Oh, lu ke Bandung jumpai orang tua. Iya, gue cuma orang tua, gue tawa-tawa, dia ngomong apa aja gue diem. Dulu kan gue ngerawan mulu. Oh ya, Bang Glenn ini termasuk ngeyel ya. Sekarang kan nggak boleh, makanya gue nggak pernah ngelawan. Sama orang tua nggak lawan. Tapi nggak pernah bawa ini istri ke sana. Nggak, Kenapa nggak dibawa? nggak dianggap, ngapain? Loh, dari mana tahu nggak dianggap nggak pernah dicoba? Ya udah pernah seliweran sekali doang, seliweran nggak ketemu, ngeliat gue salaman enggak, senyumin enggak, sama nyokap gue main ngelewas aja. Ya udah, berarti nggak setuju, ngapain lagi? Ya kan Ya, bukan anak Tuhan. kan bisa coba lagi Bang. Kan biasa itu kalau di game itu coba lagi gitu. Koinnya habis. Ini Bang Glenn ini kalau wawancara dia tuh apa ya? Asal-asal aja nih. Bingung aku mau nanya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih pada hidup ini? Ya, alhamdulillah masih ada napas terakhir. Masya Allah. Ini menang udut gak sih? Oh, Hajar, yang hajar. kajian. Hajar Bang Glenn, nggak apa-apa. Asem gua. Ya, nggak apa-apa. Ini Bang Jul, kalau live di YouTube di StreamYard ya, pakai emulator ini Bang Jul yang bagus. Snap video. Oh, tunggu dulu. Ini lagi serius. Jangan dialihkan pembicaraan. Lagi ngomong apa ini? Lagi kesaksian mualaf dia untuk ditaruh di channel ini, API. Oh iya, lanjut. Saya mau rekod itu kalau gitu ya. Ya, mungkin kalau gitu Bang Glenn. Ya, setelah Bang Glenn syahadat mualaf, itu hubungan dengan teman-teman Kristen gimana? Tadi kan sama keluarga tuh. Kalau sama teman-teman Kristennya gimana? Wah, nyari rokok dia. Hilang. Oi Bang Glenn. Akhirnya jadi hilang dia. Nih, gara-gara Akang nih. Sampai ditulis tuh. Diam dulu, bos tuyul second. Enggak, dia nyari rokok itu ke mute tuh dia ngomong. Ya. Jadi lu sama teman-teman lu gimana Bang Glenn? Masa nggak ada teman lu yang istilahnya cukup fanatik dengan agama Kristen gitu, yang kesal sama lu? Pokoknya kalau mereka mau ngomong, benteng gua tuh Kodondi. Mereka mau ngomong, jangan ngomong sama dia muridnya Kodondi pinter itu. Klien gua juga begitu. Oh ya. Gua juga sebenarnya masih kesal sama teman gue yang dulu habis gua syahadat. Ya, habis gua mualaf, mereka datang bertubi-tubi, ngajak debat dan ya, kalau mau dibilang aku agak beberapa kali terdiam ya, karena waktu itu kan masih minim literasi ya. Jadi kalau bisa rematch lumayan juga tuh. Kusuruh aja. Kodondi, Datang aja. Rifa yang maju gitu. Jangan gue yang maju lagi. Capek gue. Enggak, ke Medan aja. Kapan dia di Medan kan? Di Medan. Ya Makanya udah, lucu juga. gua kalau ke Medan, Enggak, rumahnya beda-beda. Ada beberapa orang. Masa disuruh kumpul? Oke, kalian kumpul dulu. Kita mau debat gitu. Iya, kumpulin aja nggak apa-apa. Kumpulin, terus suruh debat. Nggak mau mereka, Iya. Bang. Ini Bang Glenn ini mualafnya gara-gara apa sih? Gue belum tahu. Gara-gara panci. Nggak ada alasannya. Kok nggak ada alasannya? Harus ada alasan dong. Masuk Islam itu harus ada alasan. Pertanyaan gua, ngapain kita punya alasan kalau memilih yang benar? Gimana sih Wih, lu? mampus lu.
Enggak gitu juga, enggak ujuk-ujuk masuk Islam aja. Loh, pernyataan dia masuk Islam langsung kok. Ya harus ada inilah, harus ada apa namanya, harus ada sebabnya lah. Karena mempelajari Bible atau mempelajari Al-Quran, karena sakit hati di Kristen ini Tuhannya jadi manusia atau gimana, itu harus ada sebab dong. Ya sebabnya pokoknya gue tau Islam yang benar udah, mau gimana? Nggak beres ini. Kok nggak beres? Berarti Islam nggak benar. Mualaf nggak beres berarti kalau kayak gini harus ada sebabnya lah. Berarti Islam nggak benar. Islam itu benar, cuma mualafnya ini harus dipertanyakan, benar nggak mualafnya? Jangan-jangan bohong-bohongan nih mualafnya nih. Cuma mau nipu doang C6 nih. Orang Kristen bilang, oh dia nggak ngerti kekristenan, nggak belajar dia. Oh, ya udah sini ketemu saya yuk. Wah ini mualaf bohongan berarti nih C6 nih, hati-hati nih. Nah, C6, C8 gua. Dah. Wah parah ini, nggak ada sebab, nggak ada apa, mualaf aja. Wow nggak bener nih, nggak beres nih. Nanti karena nikah atau karena apa, karena cewek atau karena apa, kan ada gitu. Enggak, itu tahu si Julius tahu kok gua kapan ketemunya, tahu dia. Ya nggak gitu juga, nggak ujuk-ujuk masuk Islam aja. Wow nggak beres berarti ini. Ada yang harus dipertanyakan nih. Wah parah nih Akang. Terus Bang Glenn, lu kan dulu pecinta babi kecap lu. Terus gimana tuh nggak makan babi kecap lagi? Gua nggak suka babi kecap, gua sukanya itu bakut teh. Wah, gimana tuh nggak makan bakut teh lagi? Ya biasa aja, kenapa emang? Loh, nggak mati juga nggak makan babi. Namanya suka pasti rindu dong. Ya sekarang kita tahu itu enak, itu enak. Bener nggak? Mana yang malu dah? Apalagi BPK. Enak kan? Rindu makan BPK. Ya sudah, kalau enak ya sudah. Tapi kalau nggak diharam ya nggak boleh lah. Selesai. Nggak ada alasan kalau dibilang nggak boleh, haram ya sudah gitu loh. Nggak usah dimakan lagi. Ingat ya nggak apa-apa, tinggal dimakan. Yang diharam itu kan dimakan, bukan diingat. Sama ingat nggak boleh. Kok perasaan aku yang dimarahin terus sama Bang Glenn, nggak jelas juga nih. Emang gua watak. Ada siapa nih Duma nih? Baru tahu ada yang namanya Duma Namora. Halo Shalom, Bu. Kok minta naik? Nggak pernah naikin. Nggak tahu dia minta naik. Kupikir saudara lu Bang. Agak mirip soalnya. Agak mirip. Enggak, gua ganteng. Kotak. Udahlah pencet. Salah pencet dia rupanya. Turunin lagi. Ya mungkin Bang Naga ada yang mau ditanyain. Ya Bang Glenn ini viral ya. Gara-gara dia inilah yang sering menemani teman-teman yang melaporkan para polikardus. Kemarin gua demo nggak dibarengin, nggak ditemenin. Ini sebenarnya ini kalau Bang Glenn lebih viral daripada Akang. Kalau Akang pinternya marah-marah aja. Kan? Kalau Bang Glenn Oh salah. Bang Glenn ini apa namanya, kemarin cuma ngomong doang. Saya demo ke Polda, Bang Glennnya malah molor. Nggak ikut. Oh, tidak. Saya tahu Akang yang molor. Kalau Bang Glenn ini kan tangan kanan Kang Dodi. Beliau yang mendampingi itu Nora. Akang kan nggak ikut. Kalau saya ikut ke sana takut diseret ke KUA. Ya. Begini. Kalau gua ikut demo di situ, kelihatan nampak kali ada konflik kepentingan bang Kean ya. Gitu loh, kita nggak mau. Oh ini dia ikut demo juga, berarti dia gini-gini. Sedangkan posisi gua ngebelain Bang Juma, Nora, Riva, kan gua semua. Gitu loh. Jadi gua nggak mau nanti gua muncul di sono, gua ada konflik kepentingan. Itu aja, makanya gua nggak muncul. Iya, ini Akang nih apa sih, orang belakang layar sama orang lapangan beda dong. Kalau emang tadi bentrokan sama Okom ya gua turun. Kalau cuma demo kan ngomongin juga sesuai dengan. Udah sekarang balik lagi ke mualaf nih, saya lagi rekod. Nah, lu mau nanya apa Kang? Itu tadi pertanyaan saya, Bang Glenn mualafnya karena apa? Islam itu nggak benar. Itu alasannya udah. Masa itu kurang cukup jadi alasan? Enggak cukup. Pengen jelas. Harus detail dari A sampai Z itu harus dijelasin terus. Kalau nama yang benar berarti yang lain salah, sudah. Kalau namanya gue bilang paling benar berarti ada yang benar lainnya. Tahu dari mana Islam itu benar? Kan Bang Glenn Kristen. Ya terus kalau gue tahu, gue masuk akal semua, tidak ada satupun dari Al-Quran yang saling bertentangan, nggak ada.
tahu dari mana di Al-Quran bahwa Islam itu benar? Inilah agama yang kuridoi. Bang Glenn belajarnya dari siapa itu? Baca sendiri lah, emang nggak boleh baca sendiri. Emang bisa baca Quran waktu Kristen? Oh, ini bohong nih, ngarang nih. Ini begini ya, terjemahan itu juga benar selama kita membacanya sesuai dengan akidah bahasa Indonesia. Kalau lo baca terjemahan Al-Quran pakai akidah Bible ya salah. Nah gitu, jelasin gitu, belajar Quran. Nah, menemukan kebenaran di Quran harus detail. Jangan langsung, Islam bener. Weh, bisa kagak bohong ntar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malah jadi kesaksian Bang Jul. Iya, nggak jelas ya. Parah nggak jelas ya. Wah ini parah, ini nggak jelas ini. Ada yang ngamuk karena matanya bintitan. Bukan ya Bang potong. Coba dengan dirimu Akang ini sebenarnya tadi aku di bawah udah enak tuh mendengarnya itu dari dirimu. Naik Akang Satria buyar langsung. Coba yang tadi aku enak, itu yang tadi yang enak. Soalnya Akang Satria itu suaranya membawa emosi tuh nggak? Suaranya bikin emosi. Iya. Tapi sama cowok bikin emosi, sama cewek banyak yang kelepek-kelepek, aneh juga ini. Agak kelepek Gitu. sendiri mulu. Ya itu contoh orang baik kayak gitu. Gua kan ngikuti ajaran Yesus aja nggak kawin. Orang sama itu yang itu Nora aja dibal-bal, Akang kan nyerah. Sama itu Nora dibal-bal. Lanjut Jul. Oke, lanjut. Lanjut Jul. Ya, Bang Glenn. Yuk siap. Artinya kan lu mengimani Islam yang benar tuh. Ya. Yang Kristen itu hanya karena ada kontradisi-kontradisi di Bible-nya, atau ada yang lain tuh Bang. Kalau kontradisi kan orang Kristen tinggal bilang loh, yang nulis kan manusia, mana salah Yesus. Itu Bible kan bukan Yesus yang tulis. Mereka selalu berargumen kalau yang nulis Bible itu dipengaruhi atau Diilhami diilhami Roh Kudus. Ya diilhami kan, yang namanya diilhami juga bisa silap gitu. Kayak contoh nih, aku bisik sama Bang Glenn, Bang, jawaban nomor 1 B, jawaban nomor 2 A, jawaban nomor 3 C. Kan bisa jadi Bang Glenn waktu jawab lupa. Oh, tadi dibisi apa ya? Lupa aku dibisi. Betul nggak? Sedangkan Ya, kita aja mimpinya bisa lupa. Tadi malam kita mimpi apa ya? Terus ngapain difirmanin kalau dibawa dijadiin lupa? Buat apa jadi firman kalau dilupain? Loh, kan gini Bang, dia diinspirasi tuh sama Roh Kudus. Terus Ya. waktu kanonisasi kan lagi meeting kan setelah beberapa waktu kemudian bisa jadi lupa dia. Ditambah-tambahnya dikit. Kok dikit sih? Ya dikit lah Bang, masa banyak? Jahat kali ya Bang nih. Pertanyaannya ditemukan cuma segede kartu kredit bisa jadi banyak, itu siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Bapak-bapak gereja. Mereka siapa? Mereka manusia. Ya udah, ngapain percaya yang buatan manusia? Elah. Loh, semua buatan manusia. Mana yang nggak buatan manusia? Siapa yang nggak buatan manusia? Bang Glenn, kenapa percaya naik pesawat? Karena punya Allah. Loh, Lah, pesawat kan buatan manusia. Kenapa kamu percaya naik pesawat? ya karena gue punya Allah. Kalau emang harusnya udah ajal gue selesai. Ngapain gue pusing bikin sama bikin? Jadi Bang Glenn nggak takut mati, jadi dia memilih naik gitu. Maksudnya gitu ya? Bukan nggak takut. Semua orang pasti takut mati. Kita masih berasa kita masih kurang di sini. Pahala kita masih kurang. Selalu begitu manusia kok. Malam ini Bang Jul apa salah pilih mualaf, boy? Jangan kayak gitu. Parah kali kalian. Cuman dia gara-gara lagi bintitan, ngamuk dia. Wah ini parah, dibilang nih kalau naik video muka gua lagi bintitan. bakal jadi thumbnail di mana-mana. Oke, jadi dari situ Bang Glenn melihat bahwa Islam lah yang benar, sedangkan yang di Kristen itu salah. Tapi nggak pernah konsultasi Bang Glenn sama pendeta gitu. Kenapa konsultasi sama Kodondi bukan sama pendeta gitu? Harusnya kan dibilang waktu, loh kalau lu ragu dengan Bible, yang lu tanya pendeta, jangan Kodondi, disesatkan kalian. Nah, itu yang ngomong Andre Tunggal. Karena begini, pertanyaan gue satu. Gue sekolah di Katolik. Gue pasti dapat ilmu Katolik dong. Ya. Yang kedua, gue gereja di GBKP, itu gereja Lutheran, Calvinis. Habis itu gue pindah ke Advent. Ya, habis pindah ke Advent. Sempet gue ke Advent 2 tahun, gue di Advent 2 tahun gue. Nggak enak dong di Advent, nggak makan babi lu. Cuman aja. Udah terlatih gue nggak makan babi memang, sudah terlatih. Nah terus terakhir gue masuk karismatik.
Dari 4 aliran ini, 4-4-nya punya tafsiran berbeda. Jadi mana yang gue percaya? Ya, percaya sama diri abang sendiri. Ya, karena gue percaya sama apa yang ditulis. Mhm. Ya, tapi istilahnya sama pendeta nggak dekat hubungan. Selain yang saudara tadi. Wah, hilang dia. Diculik. Mampus. Siapa suruh? Lagi ada yang nelpon. Ya. Ntar ada kerjaan besok ini. Kalau lagi gue bahas WA. Ya, mungkin dari Bang Apokrifa nih. Ada yang mau ditanyakan, Bang? Dengan Bang Glenn yang lagi bad mood. Ya, sebelumnya, assalamualaikum Bu Uci. Nah, ya jelas. Mungkin Bu Uci ada yang mau ditanyakan, silakan. Wah, aku turunin aja lah kalau begitu. Ya, pada nggak jelas nih. Mungkin Bang Chat Glenn. gitu. Bang Glenn Ya. kan dekat nih sama... Saya mau tanya sedikit Bang Jul. Bang Jul itu Nanti dulu. Bang Jul mualafnya itu Bang Jul udah punya YouTube atau belum Bang Jul? Belum lah. Belum punya YouTube HMC ya. Jauh. Jadi setelah Bang Jul mualaf baru punya YouTube HMC ya. Jauh. Gua kalau teman-teman yang ikut pertama udah tahu, dulu aku alasan punya YouTube itu gara-gara Tamparagi. Tamparagi sama Paul Jiang. Dulu aku gara-gara nonton YouTube, aku masuk ke channelnya Tamparagi. Terus Lagi gue datangin ke rumahnya sama Kohani, gak mau keluar. Malah Nah, teman-teman bagi yang penasaran ya tentang kemualafan Bang Jul aja sekarang jadi narasumber ya. Tanya aja Bang Jul. Jadi kalau aku waktu itu Tamparagi, aku ngobrol sama dia. Tapi selalu kena mute. Udah kena mute, kena kick. Paul Jiang juga sama. Di kick aku terus. Terus teman-teman yang muslim komentar, Bang, mereka tuh memang curang. Ya, nggak usah naik. Terus mereka ada yang muslim ngasih nomor, suruh join di grup mereka, grup diskusi agama ditulis. Ya udah, ku chat, terus dimasukin di grup. Dari situ disaranin, dibilang orang ini curang tuh, memang nggak kasih ngomong yang pihak muslim. Kalau nggak abang buat sendiri aja, karena lagi covid nggak ada kerjaan, ku buat. Ya aku buat itu, orang pertama yang naik itu adalah Alayubi. Ya aku buka live yang pertama tuh Alayubi sama Ustadz Alwan. Dari situ awal mulanya. Dan semua karena Tamparagi. Begitu, udah itu singkat, jelas dan mantap. Oke, kita balik ke Bang Glenn. Kalau saya subscriber Koko Julius karena dia bilang orang dari Aceh, yang orang Aceh kan belum pernah ada YouTube, karena Koko Julius bilang dari Aceh. Saya 2001 masuk ke EMC itu langsung saya subscribe. Pas dibilang saya orang Aceh, dari Aceh tinggal di Medan. Dia bilang, "Loh, orang Aceh, mualaf." Saya bilang kan orang kelahiran Aceh maksudnya. Kalau orang Tionghoa di Aceh itu dipanggil orang Aceh ya, bangsa Aceh ya, walau bukan suku ya. Jadi kita subscribe langsung. Oh, Julius di situ. Saya mengikut pertama dari EMC itu. Oke, mungkin pribadi. dari Bu Uci ada yang mau tanyakan, atau teman-teman ada yang mau nanya lagi sama Bang Glenn, karena Bang Glenn juga lagi super sibuk ya. Oh ya, tadi aku mau nanya Bang Glenn, lupa. Bang, lu kan dekat sama Kodondi dan ngerti nih tentang apologetika. Tapi kenapa lu nggak pernah jadi pendebat? Gua bagian marah-marah doang, gua malas. Kenapa lu cuman bagian marah-marah bukan debat? Nggak jelas juga loh. Ya sekarang gini, gua berdebat buat apa kalau yang lawan gua satu kalimat kalah, kasihan yang punya konten. Loh, kok kasihan yang punya konten? Alhamdulillah kok yang punya konten. Ya sekarang kalau punya konten kita mau debat cuma 1 menit tumbang buat apa? Ya lu kasih lah napasnya panjang, poin. Kalau Durasinya jauh pendek. Enggak, kasih poin kan nggak apa-apa. Kan gini. Kita kalau udah tahu pasti menang, ya nggak ada masalah kan kita menari-nari dulu gitu. Nah itu gua nggak bisa begitu karena gua emang dari profesi gua harus kejar dari awal. Apa yang salah gua kejar bener. Dia mau kabur kemana nggak, gua nggak mau. Nggak boleh kabur sama gua. Tapi Kodondi nggak pernah ngajak, Glenn, temani yuk debat gitu kan? Dari Nggak, dulu lu di belakang layar terus. Karena Kodoni tahu emosi gua. Loh, lebih parah lu daripada almarhum Ko Agus. Iya, lebih parah gua kalau soal emosi. Nggak pernah gue liat lu emosi, Bang. Perasaan lu emosi bercanda terus. Nah, ya emosi ya ngapain gua emosi sama lu? Gak ada salah. Nah, maksudnya gue nggak pernah lihat lu kayak benaran emosi gitu. Ujung-ujungnya ketawa juga. Ya sekarang sekarang kalau gue emosi sama orang udah keluar masa gue marah mulu. Nggak serius loh, aku nggak pernah lihat Bang Glenn benaran marah. Ada yang pernah lihat nggak di sini?
Enggak Jul, kalau Bang Glenn itu kalau marah gawat lu jangan sampai deket-deket aja sama dia. Kalau pengen lihat Bang Glenn marah, naikin Ciluga. Nggak marah juga, dia bercanda marahnya. Nggak apa-apa, Iya. kalau Bang Glenn udah marah, bodoh ya. Jangan lu nggak tahu Jul ya. Enggak, Bang Glenn ini tipikalnya gini teman-teman. Dia kalau udah habis marah, dia merasa bersalah sendiri. Jadi kalau dia udah habis marahin kalian, ya lu minta sama dia, minta apa kayak gitu, pasti dikasih. Makanya dia. Koko apa nih Julius, besok gua undang lu di Rumbang Paruk, Bang Glenn naik, kita kasih oten lu, baru lu yang lu lihat 3 patah kata tidak bisa dijawab, langsung banyak cincong, emosinya keluar. Aku udah lihat, makanya kalau naik di room duduk aja. Tapi kalau udah aku bilang, Bang Glenn maju 3 patah kata ditanya nggak bisa jawab, habis dibalbal. Iya, cuman Bang Glenn tuh marah gitu aja. Cuman nggak sampai apa ya? Ya nggak, ya istilahnya marahnya sambil marah bercanda kadang gitu. Ya Nah, sekarang pakai begini, Kang kalau Erik nih. Assalamualaikum, ya Kang Erik. gini. Nah, kalau ada Erik malas gua turun ya. Wah, parah lu. Satu tim juga nih bro, satu tim mau turun malahan. Makanya Erik ngambil kerjaan dia sebagai kameramen. Oh iya bener. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Erik baru kena marah Kodondi kemarin. Nah, gimana? Mampus lu Bang. Tuh. Apa? Tuh si Kang Satria udah diturunin belum tuh video tuh? Udah gua pribadiin, sebenarnya gua malas jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepaksa gua jawab salam. Enggak. Jadi belum tayang. Kata Kodondi jangan udah tayangin, itu banyak yang di strike soalnya. Mampus. Baru 2 jam itu video udah 1000 lebih penonton. Disuruh di take down. Wah, bener-bener Ya parah. nanti kalau si Angelnya udah di lobby, kan udah syada tuh si Angel, nah baru silahkan reaksi. Ya, memang punya haknya Kodondi lah. Ini mau gimana sih? Ya, Loh, mungkin emang nggak ada pembicaraan sebelumnya sama itu, sama orangnya. si Kang Erik nih ada yang nih. Kang, lu ada mau nanya nggak sama Bang Glenn nih mengenai mualafnya dia? Atau lu juga ikut meragukan nih? Bisa dikeragukan. Mualafahnya ini nggak ada angin, nggak ada hujan. Coba ya bayangin aja ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, ujung-ujung masuk Islam aja. Nah ini kan ragu nih, harus dipertanyakan nih tentang keislamannya. Ini tahu mualafnya dari awal dan sampai sekarang tahu betul lah sama Glenn nih. Bahkan cara ngoroknya Bang Glenn pun tahu betul. Gimana nih Kang Erik? Enggak, ini Bang Glenn ini terdeteksi C3. C3. Setuju saya, setuju nih. Ini benar nih. Masih keroco artinya Bang ya? Iya masih keren. Gua bilang cuma C8. C8 gua. Kalau Bang Glenn kayaknya C59. Iya. Aduh. Baju dong. Travel Bandung cari masih Kata Bang Jibril dia B6 dia, kata Bang Jibril. Jibril di bawah, ada Jibril bawah naikkan Ya Jibril. mungkin dari Kang Erik dulu nih. Kang Erik kan sebagai teman yang dari pertama ya tahu syahadatnya Glenn, ya dari di EPMA tuh tahu betul terus sampai sekarang gitu. Itu gimana pandangan Kang Erik? Menurut Kang Erik ini mencurigakan atau memang benar? Ini jawab serius, jawab bercanda nih. Serius lah, jangan dibawa bercanda loh. Serius ini di live kan di api loh. Parah kali kalian. Ya selama ini itu lihat tuh, wih, Apa yang dilihat? Liatin gayanya so asik. lagi merhatiin. Gawe. Tapi emang selama ini jujur ya, saya lagi mantau terus Bang Glenn ya, bener gak Islamnya gitu? Jangan-jangan kan dia sengaja disusupkan ke Islam untuk mengacak-acak yang ada di Islam gitu. Nah, itu dia itu. Ini saya emang curiga dari dulu ini. C7 itu. Intruder. Tunggu loh. Tapi dia paling rajin loh, paling rajin dibandingkan semua teman-teman kita ya. Loh, yang namanya penyusup kan harus emang pura-pura rajin, harus kelihatan tampil gitu kan, bahwa saya itu emang pendukung gitu kan. Ujung-ujungnya kan dia ngerusak dari dalam. Nah ini bahaya nih.
Bang Glenn habis malam ini pokoknya. Iya, karena dia paling cepat loh dibandingkan semua ya. 24 jam di telepon, "Bang, ada masalah ini." Oke, langsung meluncur. Yang Loh iya tanpa dibayar loh, tanpa dibayar loh. Nah kita harus punya apa insting ini dibayar sama siapa nih orang ongkosnya. Nah, itu dia tuh. itu. Coba bantuin kasus nggak dibayar. Iya, dia bantuin kasus sampai relain loh, terbang ke Medan. Iya. Demi Nora terbang ke Medan nggak dibayar, terbang Nggak sedang dibayar coba tuh. Ada tujuan apa coba? Modalin logika gua. Modalin logika. Ya wajar kan kalau kita curiga, wajar kan. Coba tuh. Soalnya dari mualafnya aja ujung-ujung masuk Islam aja. Apa yang gua dapat itu titipan. Jadi kalau gua kasih buat bantu kenapa enggak? Nah, itu dia tuh. Oh, ayo. Wah, titipannya saya bantuin, sini saya pegangin. Udah Bang, minta mobilnya lah Bang. Iya dah, titipannya sini saya pegangin. Iya, titipannya sinilah mobilnya. Mobil apa? Mobil lu. Emang kalau lu nggak punya mobil nggak bisa sholat? Ayo, lo. Ayo lu. Ayo jawab lu, Kang. Jawab Kang. Lu yang ditanya, kenapa ke gua? Jadi mobil tuh lebih berguna bagi Bang Glenn daripada kita. Biarkan Bang Glenn yang pakai lah kalau gitu. Soalnya nanti dia nggak bisa kemana-mana. Ngerokok aja Bang Den, ngerokok nggak apa-apa. Ngerokok Karena 6 jujur ya, jujur nih teman-teman. Ini bukannya lagi lebay, bukannya lagi angkat telur juga ya, karena bukan tipikal saya sekali. Bang Glenn itu luar biasa loh dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Jujur, kalau saya bandingin ya, kalau yang lain banyak yang istilahnya di depan media, ya di depan di depan kalayak ramai gaya-gaya, wah saya bela, saya siap mati, saya akan datang, akan begini. Begitu hari H, hilang coy, hilang beneran gitu. Tapi nanti dibilang di depan kamera paling nomor 1 membela. Tapi kalau Bang Glenn ini luar biasa sih. Dia kalian suruh ya minta tolong sama Bang Glenn, pasti ditolong selama bisa ya. Betul nggak Bang Glenn? Iya, selama bener betul ditolong. Kalau pura-pura bener ditolong ngapain? Nah, Oke. itu. Nah kalau yang lain gimana Jul? Banyak kan buat jadi saksi buat pelaporan aja nggak mau Jul ya? Wah, jangan dibahas lah. Tidur. Jadi ini Bang Glenn, Kalau Bang Glenn ini saya bukan itu ya, bukan betul lah macam si kayak Yulis bilang, bukan ngangkat telur. Dia yang saya lihat ya, kita bilang bukan di depan aja, waktu di Rumbang Faruk, waktu Bang Faruk digertak sama orang, langsung on cam ditanya, di mana alamat kau? Buka kau, di mana alamatmu? Itu Bang Faruk yang digertak. Padahal Bang Faruk belum menjawab, tapi di bawah langsung minta naik. Katanya, naik ke atasku, naik kan. Di mana alamat kau? DM kan alamatmu. ya aku paling kasihan tau apa? Bu Darni didatangi sama Bang Glenn. Ketakutan Bu Darni. Memang parah kali nih Bang Glenn. Masa Bu Darni? Astagfirullah. Bu Darni cerita sama aku. Didatangi aku, Jul, dibilang. Didatangi aku sama si ini. Parah nih memang. Kasihan dia. Makanya lah, kalau pas ku cek tamu yang permintaan ku tengok ada Bang Glenn tuh langsung yang undang orangnya yang sistem sama kayak Bang Dio. Bang Dio kalau udah macam kau WA di mana? Disitulah girohnya naik, disitulah aku bilang. Saya kalau memang untuk Bang Glenn ini salut terus terang aja saya bilang. Apa kalau ada beliau di room tuh naik giroh awak naik, nggak ada rasa takut. Debat itu nggak ada rasa takut. Walaupun saya jadi moderator aja, saya tuh rasanya tuh nggak ada itu naik giroh, nengok beliau aja naik awak. Lanjut. Oke, mungkin Bang Glenn itu gimana ceritanya? Kok didatangi Bu Darni? Itu kan saudara sama Bu Darni. Oh ini tuh. Mute-nya buka. Siapa yang mut? Lu mute sendiri. Kebanyakan makan. Enggak ada. Di mute, bukan mut. Mute. Kalau bahasa Batak itu mute. Iya, mute itu. Siapa yang mute? Karena banyak itu si Rasmi ngomong siapa yang mut. Najis semut dia. itu Bu Darni gimana cerita tuh Bang Glenn? Kan saudara tuh Bang Glenn. Penghargaan kepada Glenn Daniel Purba. Asik. Nggak diterima topi lu. Hei, siapa bukan lagu toy? Itu si Glenn.
Wah, parah nih, mau mencelakai. Ada telepon. Oh, mampus lu. Ayo. Kodondi itu ngomelin dia. Ya, Glenn, memang ini Bang Glenn ini memang luar biasa nih. Ya, pas pertama ketemu sama saya sampai detik ini pun nggak berubah dia. Begitu aja gitu. Nggak ada yang dibuat, nggak ada yang dibuat. Gua rada kesel masih Bang Glenn kau gua nih. Itu sudah. Kita Ngomong juga doang, kesel. Bang Glenn mah. Semua kesel, nggak ada yang nggak kesel. Semua kesel. Kalau gua enggak, karena dia sering beli makan, jadi aman. Mana Bang Glenn jadinya doang mau gua mah. Janji apaan? Alah lupa lagi. Mau jemput ke rumah gimana? Woi, ini lagi lab, woi. Jangan curhat. Gua lagi lab. Lagi lab. Lanjut Bang Glenn. Ingetin, gue lagi pilpres soalnya banyak lupa gue. Buset, pilpres udah lewat. Ya kan waktu itu kan lagi pilpres. Ya udah tuh lanjutin cerita sahadatnya aja. Oke, Apa lagi? nggak ada lagi, udah selesai lah. Tutup. Ada lagi mau nanya? Kalau nggak aku bubarin lah nih. Nggak jelas sih. Bubar aja, nggak jelas ini. Narasumber nggak jelas nih, parah ini kesaksian. Nggak jelas ini. Kali lah Akang baru Bang Glenn menikmati itu mau Nggak, ditanya. pantesan ya. Aku diantara mualaf-mualaf lain itu kan kayak ada acara atau apa kan disuruh naik ke panggung untuk bagikan kisahnya. Bahkan Kodondi kan sering buat acara ya. Ya, Kodondi itu banyak buat acara tapi kok kulihat kok Glenn nggak pernah bagi kesaksiannya. Rupanya kayak gini. Enggak, karena kemarin waktu bagi zakat mualaf aku nggak dibagi. Pantes dia dendam dia. Padahal mualafnya baru 2 tahun itu nggak dibagi. Rugi bandar, oi. Ngundang narasumber Bang Glenn, rugi bandar. Parah ini. Ini kesaksian paling parah ini. Itu acara di Bandung aja ya, acara di Bandung keluarga mualaf terbaik. Almarhum Ko Agus dapat, Kang Eri dapat, si Glenn nggak dapat juga. Dapat gua. Dapat lu. Ko Julius, aku mau nanya, Julius. Mau nggak gua pamerin? Macam mana itu apa ini? Anaknya almarhum anak Ustadz Agustan. Macam mana sekarang? Ikut mamanya, udah susah itu. Udah selesai semua ya? Udah susah. Udah ikut mamanya, dua-duanya dibawa ke Sukabumi. Jadi waktu pas mau kita urus pun sama pendetanya udah diambil, langsung dibawa ke Sukabumi. Udah itu kita udah. Enggak, skip. Cuma tanya aja. Cuma hari itu kan pas waktu dibahas kan ada Kang Eri yang Kang Eri kan sampai datang ke sana. Saya kan nonton, dirimu pun datang juga kan. Waktu yang terakhir itu kan saya yang mengikuti yang semua. Siapa yang datang? Ini Kang Eri. Kang Eri. Yang ngurusin Kang Eri kok, dari di rumah sakit Kang Eri yang ngurus. Sebelum Kang Eri merapat ke Ustadz Donditan, masih Kang Eri di Bandung ya? Iya, betul masih. Nggak? Itu saya ngikut, maka yang channel YouTube maka saya tahu semua. Jadi ya kejadiannya sebenarnya waktu pas lagi sebelum koma tuh dapat surat dari kepolisian sebenarnya seperti itu. Kena pelanggaran nih. Masalah anaknya. Oke lah, udah kena pelanggaran terus kita gara-gara Bang Glenn makan Rokok dan nggak jelas. Mungkin kita sudahi aja kesaksian mualaf. Rugi bandar rugi, woi. Ini pendek nih. Akang, di YouTube-nya pendek loh. Nggak jelas. Paling ada sekitar 15 menit ini kalau di YouTube kalau nggak salah. Nggak ada setengah jam. Nggak apa-apa buat ganti iseng konten ibaratnya refresh. Ya. Oke, mungkin itu aja. Makasih teman-teman semua ya. Yuk, assalamualaikum semua. Makasih Bang Glenn. Waalaikumsalam. Itu doang. Iya, nggak ada lagi. Gua dari tadi di framing nggak boleh kejawab, gua di framing dulu. Kitanya itu Ya. Kita akan lagi kasih pada kesempatan nyanyi Bang Glenn itu. terakhir. Ya Bang Glenn, terakhir ada yang mau disampaikan silakan. Ku turunin mereka semua nih, biar nggak ganggu. Nggak usah turunin. Nah, ya gimana? Ntar gua pakai masker dulu ya. Pakai masker dulu biar nggak kelihatan. Nanti gua dilaporin lagi. Luh, Ada. lu mau ngomong apa sampai pakai masker? Semua orang udah tahu muka lu Bang, di mana-mana ada. Hah? Ya, Iya, bagi udah muka gua ya.
Tiket baru beli, Nggak jadi acara nih. bubar. Ya silakan Jadi. pakai ini aja. Efek, silakan. Siapa tadi yang ngomong gua C3? Yang C3 Kang Erik, kalau Akang C59. Gua yang 59. Oh ya, Bang Apokrifa. Sekarang kalau gua masuk Islam karena punya alasan, terus kalau alasannya itu hilang, gua nyesel dong. Belum dapat. Ayo jawab. Sekarang gini, gua punya alasan buat masuk Islam. Selain Islam itu benar. Tiba-tiba alasan itu hilang, gua balik lagi dong. Gua nyesel masuk Islam karena alasannya hilang. Contoh, gua masuk Islam karena cewek, terus putus. Terus gua balik lagi gitu. Jadi nggak perlu ada alasan untuk memilih yang benar itu. Apa gini maksud gua? Apa justifikasinya untuk memilih suatu benar itu perlu alasan? Apa coba? Nggak ada. Kita kalau memilih yang benar tuh nggak perlu alasan. Diam kalian kan? Mampus kalian. Ada lagi Bang Glenn? Marahin lagi Bang. Akang Bang Glenn. Tadi buruk-buruk kan, jelek-jelek kan Bang Glenn tadi Akang. Ya betul. Udah gua tutup rekotannya ah. Biarin aja. Oh si Akang mah jangan kan ngomong. Dia baru bicara aja udah ngeselin. Oke, mungkin kita sudahi aja ya. Makasih sekali lagi teman-teman. Ya, tadi ada si Luga lewat tapi nggak berani naik karena ada Bang Glenn. Ya, kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.